Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Muhammad Afri, NRP 21 2022 048, akan menjelaskan mengenai metode membangun. Mata kuliah struktur konstruksi 3. Dimulai dari data proyek. Lokasi site kali ini berada di Jalan Gatot Subroto nomor 263, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Proyek kali ini akan dibuat untuk bangunan fungsi bangunan yaitu kantor sewa. Metode membangun yang digunakan yaitu bottom to up, pekerjaan yang dimulai dari bagian bawah hingga ke bagian atas. Mula-mula persiapan yang perlu dilakukan yaitu dokumen atau tender, yaitu ada di dalamnya ada proses lelang konstruksi, ada proses pengumuman lelang, lalu dilanjut oleh dokumen tender. Lalu dilanjutkan lagi pada persiapan pekerjaan yang mengharuskan adanya izin mendirikan bangunan, lalu dilanjut pengukuran ulang benchmarking, pembersihan lahan, land investigation, pembuatan pagar proyek, pembuatan papan proyek. Tak lupa juga harus disediakannya direksi kit, gudang material, toilet, rumah utilitas, barak pekerja, dan kelengkapan K3 sebagai usaha pencegahan kecelakaan dalam proyek. Lalu adapun fasilitas pendukung untuk membangun bangunan ini yaitu salah satunya terdapat kren. Kita lanjutkan ke zoning aktivitas konstruksi. Zoning aktivitas konstruksi khususnya pemisahan aktivitas antara pekerja, pembesian, dan agregat dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas konstruksi. Perencanaan zoning aktivitas konstruksi untuk pemisahan diantaranya lokasi pemisahan pekerjaan, pemisahan fisik, logistik dan penyimpanan bahan, komunikasi dan koordinasi, keamanan, pemisahan alur pekerjaan, manajemen limbah, dan pemantauan kinerja. Masuk ke bagian pekerjaan substructure, yaitu yang ada di bawah permukaan tanah. Mula-mula dilakukan pengukuran ulang dan pemasangan boplank untuk menentukan galian DPT dan pondasi. Pengerjaannya menggunakan ekskavator. Lalu juga untuk membuat pondasi diadakannya proses pengeboran tanah dengan mesin bor dengan menggunakan backhoe. Pondasi bangunan kali ini memakai pondasi tiang pancang. Lalu dilanjutkan ke pekerjaan upper structure yang diantaranya terdapat penulangan dan pengecoran kolom beton, dilanjutkan pemasangan baja. Baja yang dipakai yaitu baja King Cross 600 x 400. Dari pondasi dilanjutkan dengan sloof menerus ukuran 40 x 75. Kemudian pengecoran kolom beton ukuran 80 x 80 sampai pada lantai basement 3. Kolom diberi tulangan besi dan dicetak oleh backisting. Dilanjutkan lagi yang kedua, penulangan dan pengecoran kolom balok. Dilanjutkan pemasangan balok induk IWF 600-300 dan balok anak 200-100. Dilanjutkan pengecoran plat lantai menggunakan backisting dan metal deck. Tebal plat lantai baik menggunakan backisting kayu maupun metal deck adalah 120 mm. Jarak floor to floor basement pada bangunan kali ini diambil 3 meter. Lalu jarak floor to floor podium 5 meter dan lantai tipikal tower 3,5 meter. Pengecoran dinding core menggunakan beton dimulai dari pondasi hingga penutupnya di area rooftop. Pengecoran atap dan pemasangan rel gondola permanen pun tidak lupa kita siapkan juga untuk maintenance dari gedung itu sendiri.
Setelah itu lanjut ke pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing, pemasangan alat-alat tata surya dan AC. Juga ada pemasangan titik lampu, dan tak lupa juga dibuatkannya jaringan utilitas. Lalu ada pemasangan alat-alat saniter, pemasangan alat-alat kebakaran, dan di finishing dengan pekerjaan interior seperti pemasangan lantai, finishing dinding, pintu dan jendela. Juga mungkin apabila terdapat secondary skin, bisa dipasang beberapa material pendukungnya seperti ACP dan lain-lain. Dilanjutkan pekerjaan landscape. Tak kalah penting juga vegetasi dalam site bangunan mesti mendapatkan perhatian khusus seperti penataan vegetasi dan pembersihan lahan pada site bangunan. Yang terakhir, pekerjaan penyerahan, punch list, pengecekan ulang, pekerjaan kontraktor, perbaikan ulang bila diperlukan, dan mesti menggunakan laporan berita acara. Dilanjutkan oleh pekerjaan maintenance. Bangunan ketika sudah dibangun perlu maintenance selama minimal 3 bulan sekali untuk merawat bangunan. Lalu terakhir, completion projectnya, serah terima kepada owner, penyerahan bangunan, dan disertai as build drawing dan shop drawing, dan pemberian handover master key. Sekian penjelasan metode membangun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.